Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di awal tadi ada potongan video singkat seputaran press conference KPK kemarin ya teman-teman, yang menghadirkan para tersangka dugaan kasus korupsi yang terkait dengan pemerasan terhadap perusahaan ataupun orang-orang yang hendak menerbitkan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, yang tentunya berkaitan sangat vital dengan perusahaan yang akan menjalankan proyek-proyek ya teman-teman, dan juga para pegawai ataupun orang-orang yang punya kepentingan untuk melamar kerja ataupun kerja di perusahaan-perusahaan tertentu yang membutuhkan sertifikat ini. Dan ini memang terkait dengan para staf yang ada di Kemenaker ya teman-teman. Yang jelas di situ ada wamen dari Kemenaker dan 10 orang yang lain staf di Kemenaker. Yang jelas nih teman-teman, ini suatu tragedi, sesuatu kondisi yang bikin kita semua begitu kaget ya, dimana ketika kemudian rakyat warga kemudian lagi kesulitan. Kita tahu memang kemudian saat ini memang kondisi perekonomian tuh lagi nggak baik-baik aja gitu kan, dimana banyak orang terkena PHK, orang kemudian usahanya juga lagi bermasalah, daya beli masyarakat turun gitu kan. Ini justru orang-orang bahkan atau perusahaan yang pengen cari kerja ya sebetulnya. Kalau orang-orang kan pengen cari kerja harus salah satu syaratnya adalah sertifikat K3, tapi kemudian malah diperas. Dan di sini kan memang KPK menjelaskan kenapa kemudian pasalnya pemerasan bukan penyuapan. Bedanya adalah kalau penyuapan itu ketika berkas-berkasnya kurang, saya mau bikin ya teman-teman mau bikin ke saya, oh ini kurang nih Pak syaratnya ini, oh ini dikasih amplop segini, itu penyuapan biar bisa lolos. Tapi kalau pemerasan ini dijelaskan oleh KPK, ketika ada fee tertentu yang nggak dikeluarkan yang diminta oleh para oknum, mereka akan memperlambat, mempersulit, bahkan yang paling parah tidak diproses ya penerbitan sertifikat K3. Itu menurut penjelasan KPK. Yang jelas ini betul-betul mencoreng ya daripada pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Kalau kemudian nggak ditindak tegas, tentunya akan menurunkan kredibilitasnya Pak Prabowo Subianto. Tapi memang kemudian alhamdulillah ya teman-teman, Pak Prabowo Subianto dengan tegas tidak akan menyatakan, tidak akan membela, tidak akan melindungi, dan akan membiarkan proses hukum berlangsung seperti yang memang seharusnya. Dan memang kemudian ketika ada proses, kemudian kemarin ada pre-conference dari KPK tentang penuduhan tersangka dan di situ wamennya juga terlibat, Pak Prabowo Subianto langsung ya melalui Mensesnek Bapak Prasetyo Adi langsung mengumumkan bahwasanya wamen tersebut diberhentikan atau dipecat. Diberhentikan karena ini jangan sampai kemudian nilai titik menjadi merusak susu sebelanga. Karena ini betul-betul nekat sekali ya. Kalau Pak Prabowo ini kan memang dari awal masa pemerintahannya 10 bulan yang lalu sudah menyatakan bahwasannya dia memperingatkan para menterinya agar hati-hati dengan kasus-kasus yang urusannya korupsi gitu. Dia nggak akan pandang bulu gitu kan. Tapi ternyata memang masih ada yang nekat gitu kan, apa saking galak atau buasnya gitu kan. Tapi yang jelas orang yang memang perangainya keras-keras ini kan, kayak yang tersangkanya ini kan memang juga sepertinya selalu tampil keras gitu kan. Ini memang kita nggak ngerti ini saking nekatnya, memang udah Pak Prabowo mewanti-wanti gitu kan orang-orang di kabinetnya, dan ini sebetulnya sampai dipercaya oleh Pak Prabowo Subianto ini luar biasa sekali, apalagi sampai jadi wamen. Tapi yang jelas ya sudahlah gitu, netizen, market dan masyarakat semua menonton sampai pelosok-pelosok penjuru Indonesia gitu kan, antara ungkapan, tampilan fisik, tampilan orang tersangka berbeda dengan kenyataan ya. Tampilannya, omongannya kan bahkan terakhir menyatakan koruptor harus dihukum mati gitu kan, segala macam. Tapi kenyataannya malah terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang terkait dengan pemerasan. Yang jelas ini jadi pembelajaran semua, dan kita berharap Pak Prabowo kabinetnya bersih dari orang-orang oknum-oknum yang memang hanya menumpangi, membonceng kesuksesan Pak Prabowo, kabinetnya Pak Prabowo untuk kemudian mengail ya, mengambil keuntungan
dari jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dan ini memang kemudian titik terang, gambarnya sudah ketara. Ternyata Pak Prabowo ini memang betul-betul tegas, nggak pandang bulu, sehingga KPK, Kejaksaan juga udah mulai kemudian kerja cepat, gitu kan. Makanya kita juga ngerti kenapa memang kemudian beberapa bulan yang lalu Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk kemudian memerintahkan para prajurit TNI bahkan dengan kendaraan berat seperti Panser untuk menjaga institusi hukum ya, seperti institusi yaitu Kejaksaan Agung. Perlindungannya ini 100% ini dari Pak Prabowo Subianto kepada aparat penegak hukum ya, dalam hal ini Kejaksaan dan KPK. Yang jelas memang ada dua PR lagi yang belum ada tersangkanya, yaitu dugaan kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud dan juga kasus dugaan korupsi di kuota haji 2020, penambahan kuota haji 2024 di Kemenak. Tapi kalau melihat gambaran kemudian KPK bergerak cepat kemarin, pasti yang dua ini juga yakin kita juga akan menyusul tersangkanya ya. Kita berharap kemudian memang semuanya terbuka dengan seterang-terangnya, dan Pak Prabowo komitmennya akan menebas ya, melibas semua para koruptor-koruptor di masa pemerintahnya Pak Prabowo. Dan ini pastinya akan meningkatkan kredibilitas, meningkatkan keyakinan, kepercayaan publik, dan juga kalau korupsi diberantas nih memang kemudian para investor pun pasti akan berpikir ya untuk kemudian berinvestasi di sini. Kalau urusannya semua korupsi semua kan kisru ya teman-teman. Dan memang teman-teman, kalau ini kemudian warga, netizen, rakyat, warga negara senang dengan ketegasannya Pak Prabowo, para kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat, ekonomi negara ini kemudian terungkap. Tapi saya yakin juga di lain pihak orang-orang oknum-oknum yang memang kerjanya berkutat di antara kasus-kasus korupsi, mereka juga pastinya nggak senang dan pastinya akan melakukan perlawanan yang mungkin ya berupa konspirasi. Kalau melawan terang-terangan kan nggak berani, dan memang sekarang medianya untuk hal seperti itu adalah media sosial ya. Makanya tampak yang mulai kemudian mungkin konspirasi yang berusaha menjelek-jelekkan Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai anak bangsa yang saya harap masih peduli sama bangsa kita, paling nggak kita memberikan perlawanan lewat media sosial dengan konten-konten yang kita bikin, karena memang konspirasi ini kan susah gitu kan, konspirasi susah orangnya di media sosial. Tapi kita harus kemudian harapan kita besar ya pada Pak Prabowo Subianto. Saya pun terus kemudian melihat kasus-kasus yang mulai berusaha dibongkar di zamannya eranya Pak Prabowo. Saya yakin, percaya kedepannya pasti akan membaik ya teman-teman. Apalagi memang Pak Prabowo kan yang dibersihkan juga bukan koruptor, ketidakadilan juga langsung juga diatasi langsung dengan Pak Prabowo Subianto. Ketika kasus Tom Lembong mencuat gitu kan, Tom Lembong yang tidak terbukti memiliki mens rea, niat jahat ataupun mendapatkan aliran dana daripada kasus importasi gula, di masa beliau jadi Memperindak, yang kemudian Pak Tom kemudian tetap divonis 4,5 tahun gitu kan di pengadilan. Karena ini kemudian melihat realisme yang terjadi, Pak Prabowo melihat itu, kemudian Pak Prabowo memberikan sinyal keberpihakan beliau kepada suara masyarakat dengan memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong, sehingga Pak Tom Lembong dibebaskan dari itu pidana yang menimpa beliau gitu kan. Kedepannya semuanya ini memang berusaha diperbaiki saya yakin oleh Pak Prabowo Subianto, dan tentunya sudah saatnya kita jangan sampai terpecah belah, jangan mau diadu domba ini, karena pastinya juga yang nggak suka dengan ketegasan Pak Prabowo sudah mulai bisik-bisik lah pastinya akan melakukan konspirasi, saya yakin itu. Nah, kalau teman-teman punya analisa tentang apa yang terjadi di negeri kita saat ini, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu teman-teman, matur nuwun obrolan kita, semoga bermanfaat.